di banyak tempat di Indonesia. Banyak tempat. Masih seperti itu gitu loh. Jadi memang spektrumnya luas di Indonesia itu kita bicara 509 kabupaten kota ya. Iya. 509 kabupaten kota. Nah, kemudian dengan memunculkan ini, kita berharap akan ada peningkatan secara real derajat daripada profesi-profesi yang nanti disebutkan di dalam undang-undang gitu loh. Kita juga berharap ke depannya lulusan-lulusan sipil, arsitek dan seterusnya teknis gitu ya, geotek dan seterusnya, begitu lulus dari bangku perkuliahan tidak langsung lari cari kerja yang akhirnya diambil oleh perbankan, asuransi, ya kan? Ini lapangan kerja banyak gitu loh. Cuman bagaimana kita mengkondisikan lapangan pekerjaan itu. Makanya jangan sampai nggak salah juga disebut undang-undang cipta kerja. Karena kita ingin menduduk ini loh. Kalau dari kacamata bangunan gedung ini loh, pekerjaannya ini loh gitu. Kira-kira demikian, Pak. Kemudian di nomor 4 ini persyaratan bangunan gedung ya, itu memang dihilangkan, Pak. Bab itu hilang. Kita ganti semuanya dengan kata-kata memenuhi standar teknis, Pak. Jadi memang tadi rezim persyaratan yang mana sekarang dimaknai jadi persyaratannya macam-macam ya, Pak ya. Sekarang kita rubah dengan kata-kata standar. Kalau standar jangan dimaknai macam-macam lagi deh gitu kan. Kira-kira gitu, Pak. Ini selanjutnya. Sorry, saya minum sebentar ya, Pak. Baik, Kak. Santai aja, Pak Udi. Nah, kemudian pasal 39. Ada perubahan-perubahan juga seperti di angka satunya ya, ayat satunya gitu. Ada penambahan di butir D gitu ya. Dimana kalau ada bangunan gedung bisa dibongkar kalau ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan rencana teknis bangunan gedung yang tercantum dalam persetujuan saat dilakukan inspeksi bangunan gedung. Nah ini terus terang Pak, sekarang ini kan sebetulnya pengkajian teknis atau pemeriksaan kelaikan fungsi lah saya sebutnya begitu, dilakukan sebetulnya di 2 tahap. Yang pertama pada saat tahap pembangunan gedung, siapa yang memeriksa pemeriksaan kelaikan fungsinya? Adalah konsultan pengawas, Pak. Profesi pengawas. Dialah yang mestinya memeriksa betul apa yang dikerjakan kontraktornya. Dialah yang semestinya memeriksa betul bagaimana gambar untuk konstruksi dikerjakan dengan baik oleh kontraktornya. Dia juga semestinya yang melihat betul kalau ada perubahan konstruksi harus ada persetujuan dulu dari perencana untuk kemudian digambarkan lagi gambar foreground-nya untuk kemudian dilaksanakan. Dalam konteks itu tidak terjadi, maka sebetulnya seorang pengawas bisa menyatakan, oh ini nggak layak. Dan kalau dia bilang ini tidak layak, kemudian nanti adanya inspeksi bangunan itu bayangannya Pak, itu pekerjaan baru lah, pekerjaan baru. Itu nanti ada profesional yang nanti semacam diregister. Ini masalahnya peraturan pelaksanaannya belum kita bahas lebih detail ya. Tapi intinya semacam accredited lah atau di-okekan, dia menginspeksi Pak. Jadi sudah ada pekerjaan konstruksi di lapangan, ada pengawas lapangannya, kemudian nanti diinspeksi. Pengawas lapangan tugasnya daily, 24 hours lah katakan demikian. Kalau kontraktor kerja 24 jam, maka pengawas harus 24 jam. Kira-kira kan gitu ya Pak ya. Nah si inspeksi ini enggak, dia dalam kurun waktu tertentu 3 kali lah atau ini discussable. Nanti ini di ketentuan pelaksanaan yang lebih teknis, dia mengecek betul nggak nih si pengawas melakukan itu. Kalau itu betul ya udah jalan. Tapi kalau itu tidak betul,
Oh bisa Pak. Tiba-tiba hentikan nih project, nggak bisa, harus dibongkar. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Kira-kira gitu. Oke? Ini hal baru juga. Dan bukan tidak mungkin suatu saat katakanlah pengkaji teknis juga orang berposisi sebagai pengkaji teknis juga dipercaya sebagai inspektor atau inspektor bangunan ya, sebagai yang menginspeksi bangunan. Bukan tidak mungkin, Pak. Kemudian yang selanjutnya bangunan gedung yang dapat dibongkar tadi ini kan dirubah ya, diganti ya. Nah, ini ada pengkajian teknis ya, ini masih sama ya. Ayat 3, nah ini. Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, kecuali untuk rumah tinggal dilakukan oleh pengkaji teknis. Dan pengadaan menjadi kewajiban pemilik bangunan. Artinya apa? Kalau bukan rumah tinggal, Pak, maka pemiliknya itu yang wajib apa ya namanya? Mengkontrak, meng-hire daripada pengkaji teknisnya. Jadi saya kadang-kadang masih banyak bingung juga. Ada juga teman-teman di daerah yang berpikir bahwa Pemdanya bilang, Pak, saya nggak ada anggaran. Buat apa? Buat pengkajian teknis. Tunggu dulu, pengkajian teknis apa? Ini Pak, ada apa? Rumah sakit mau di pengkaji teknis gitu kan. Mau ruko ada minta pengkajian teknis. Wah, ini betul-betul. Padahal sebetulnya permen ini sudah cukup kami sosialisasikan. Ya, tapi mungkin dari teman-teman pengkaji teknis sendiri, apalagi saya tahu ya, sudah banyak di daerah sekarang pengkaji teknis, bermitra lah dengan pemerintah daerahnya, supaya apa tugas fungsi pengkaji teknis itu terlihat jelas. Supaya kelihatan juga, oh sebetulnya pengkaji teknis itu adalah bekerja sama dengan atau menjadi apa namanya, berkontrak lah katakan demikian dengan pemilik bangunan. Karena pengkaji teknis ini kan sebetulnya ujung-ujungnya SLF Pak ya. Ujung-ujungnya SLF kan. Sebetulnya konsepsi SLF yang kita dorong di konsepsi baru, SLF itu adalah bagian daripada self-assessment dari pemilik bangunan terhadap bangunannya. Bahwa bangunannya layak fungsi. Jadi self-assessment. Bekalnya apa self-assessment? Kita kasih borang-borangnya kan. Formatnya ini loh untuk mengakses gitu kan. Akan tetapi karena self-assessment tadi pastinya membutuhkan orang yang teknis, ya kita batasi self-assessment-nya itu oleh pemilik yang harus dibantu oleh pengkaji teknis. Kalau bangunan gedungnya existing. Kalau untuk gedung yang lagi berproses atau lagi konstruksi oleh pengawas. Kira-kira kan gitu, Pak. Jadi filosofinya self-assessment itu yaitu si pengkaji teknis itu sebetulnya bagian self-assessing-nya daripada pemilik terhadap bangunannya gitu loh. Akan tetapi pengkaji teknis ini harus punya prinsip moral karena dia memegang apa namanya kemampuan teknis, dia punya pengetahuan teknis, maka harus dia betul-betul pakai pengetahuannya itu. Dan tadi saya sampaikan, ada inspeksi bangunan loh. Sebetulnya kalau untuk gedung yang baru dikonstruksi. Kira-kira demikian. Selanjutnya kalau yang untuk rumah tinggal, nah itu oleh Pemda sebetulnya. Makanya kalau itu ditugaskan kepada Pemda, ya sebetulnya itu Pemda ini baru bisa mengalokasikan anggaran sebetulnya. Kalau misalnya dia merasa kekurangan personil, ya sudah alokasikan saja anggaran untuk bisa melakukan pengkajian teknis khusus untuk rumah tinggal. Dan untuk rumah tinggal ini kan sebetulnya sekali seumur hidup untuk gedung sederhana. Ya kan? Jadi sekali dia mendapatkan SLF maksud saya, maka seumur hiduplah dia, seumur bangunannya berdiri ya. Kalau dia benda mati kan rumahnya, seumur dia berdiri ya sudah selesai. Kira-kira gitu. Jadi
pengaturannya, filosofinya kira-kira demikian. Selanjutnya, aduh saya lama ya Pak? Nggak apa-apa nih Pak? Ya, nggak apa-apa, Pak. Ini masih Atau nah yang ini mungkin yang tidak pembongkaran berubah-berubah bangunan mungkin gedung yang mempunyai dampak luas terhadap keselamatan umum disetujui oleh Pemda. Kemudian dirubah jadi oleh pemerintah pusat katanya Pak. Wah, mana sanggup pemerintah pusat? Lah iyalah nggak sanggup. Itu di pusat itu orangnya siapa sih? Ada Pak Akbar, Pak Ogi, berapa orang sih itu? Nggak sanggup. Pastinya nggak sanggup. Kenapa? Karena nanti sebetulnya di PP-nya ini akan didelegasikan lagi ke Pemda. Sebetulnya Pak. Oh. Kenapa ini ditarik dulu ke pemerintah pusat? Tujuannya apa? Supaya tadi peraturan-peraturan yang terlanjur ada di daerah yang beda-beda dari Sabang sampai Merauke. Beda-beda Pak. Peraturan itu kan muncul karena kewenangan ya Pak ya. Ada kewenangan di daerah, kemudian dia bikin aturan, mengaturnya sendiri. Sebetulnya bagus dalam artian setiap daerah mana mau sih jadi daerah yang jelek gitu kan. Pasti setiap daerah ingin jadi daerah terbaik. Kota A pengen lebih baik dari kota B dan seterusnya, itu pastilah. Tapi problematikanya begitu adanya keinginan paling jadi terbaik, ada kompetisi dan tidak ada standar, itu aja problemnya. Jadi Indonesia ini sebetulnya butuh standar. Nah ini yang ingin dicoba diselesaikan dengan omnibus. Ini ditarik dari Pemda ke pusat dalam konteks di PP-nya kita balikin lagi. Tapi sudah dengan aturan, dengan standar tadi. Dikembalikan ke daerah, tapi standarnya gini udah. Bisnis prosesnya begini, waktunya begini, borang-borang kerjanya begini, siapa yang harus bekerja, SKA-nya bagaimana, harus begini udah. Tidak ada pengaturan lain lagi. Tidak ditambah, tidak kurang. Kira-kira itu yang menjadi tujuan sasaran kita. Kira-kira demikian. Kemudian, nah ini kan di ayat 5-nya dijelaskan. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh PP. Jadi yang semua ini 1, 2, 3, 4 diatur oleh PP. Nah, di ayat 4-nya ini memang pada saat pembahasan omnibus menurut saya pribadi teman-teman DPR ataupun pihak-pihak terkait harus sama-sama melirik juga PP-nya. Jadi karena omnibus ini 79 undang-undang tidak mungkin dia detail. Detailnya itu sebetulnya ada di PP-nya. Kira-kira demikian. Nah, inilah yang mungkin menjadi pergolakan di masyarakat dan seterusnya, termasuk di katakanlah teman-teman di pemerintah daerah. Oh, ini kan kewenangan diambil. Sebetulnya nggak begitu maksudnya. Jadi ada tatanan yang ini ingin kita capai, tapi memang caranya begini gitu loh. Karena kalau tidak begini ya kewenangan masih tetap ada di daerah untuk bikin undang-undang, perda, untuk bikin perkada yang akhirnya tadi jadi beda-beda. Karena ternyata NSPK yang dibuat oleh kementerian lembaga itu hanya menjadi rujukan yang tidak wajib katanya jadinya di daerah. Kira-kira demikian. Selanjutnya pasal 44, setiap pemilik dan atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi gitu kan dikenai sanksi. Nah kemudian di RUU Cipta Kerja semua profesional akan ada sanksinya gitu loh. Ada sanksinya, sanksi administratif, Pak. Jadi dari mulai penyedia jasa konstruksi, profesi ahli dan seterusnya, ini termasuk pengguna bangunan. Jadi pengguna pun bisa salah ya. Gedungnya sudah benar nih, katakanlah dibangun untuk ruko yang tadinya diperuntukkan atas untuk tinggal, bawah katakanlah untuk minimarket. Tiba-tiba berubah fungsi atas jadi gudang penyimpanan, itu jadi kesalahan pengguna kan. Nah dalam konteks ini RUU Cipta Kerja bisa mengenakan sanksi kepada pengguna karena ternyata katakanlah profesionalnya tidak salah. Karena pada saat dia menghitung, saat dia merencanakan bangunan, disampaikan bahwa beban rencananya itu bukan untuk gudang penyimpanan, kira-kira gitu. Nah ini nanti inilah yang kita ingin dudukan lebih baik dari status dari struktur
hukum yang ada di kita, Pak. Dasar hukum yang berlaku saat ini RUU Cipta Kerja belum ada. Jadi belum bisa dijadikan acuan. Masih dibahas. Masih bisa geser ke kanan, masih bisa geser ke kiri. Harapan saya pribadi mudah-mudahan geser-geserannya itu ada di dalam tracknya sehingga tidak keluar dari filosofinya. Saya tahu persis banyak orang berkepentingan dengan RUU Cipta Kerja ini. Sebagian orang ingin kemudahan, yang kemudahannya meniadakan teknis, betul kan? Sebagian orang banyak Pak yang begitu. Dan orang-orangnya rata-rata orang-orang penting juga. Nah ini mudah-mudahan ada cukup balancing power lah antara keinginan kami pemerintah untuk mendudukkan masalah teknis dengan keinginan pihak-pihak di luar nanti. Mohon dukungannya untuk teman-teman yang bergelut di permasalahan teknis nih. Jadi karena pengawalan undang-undang ini menurut saya bukan tugas hanya pemerintah saja dalam hal ini inisiatornya ya untuk masalah bangunan gedung gitu, inisiatornya dari PUPR gitu. Tapi juga menurut saya bagian daripada tanggung jawab kita bersama lah sebagai masyarakat teknis gitu. Sejauh ini yang masih berlaku ya ini Undang-Undang 28, PP-nya 36, untuk pengkaji teknis ya Permen PU 11 2018. Ini apa yang ada di, saya rasa kalau ini perlu dijelaskan nggak Pak? Nah, kalau kemungkinan kalau masih sesuai dengan aturan terakhir ya sepertinya di highlight saja mungkin. Oke. Jadi maksudnya di highlight gimana? Ya, sekilas saja mungkin. Oh, sekilas aja. Oke. Jadi prinsipnya begini deh. Jadi ada perubahan Permen SLF yang sudah diakomodasi ke Permen pengkaji teknis TABG dan pemilik bangunan ini ya. Yang intinya kalau tugasnya sih sama lah tadi. Pengkaji teknis itu tugasnya untuk gedung-gedung existing. Kalau dia gedungnya baru butuh SLF, disitulah pengkaji teknis hadir. Kalau dia gedungnya baru butuh perpanjangan SLF, disitulah pengkaji teknis hadir. Oke, intinya untuk memenuhi persyaratan teknis. Kemudian kalau gedung pasca bencana nih, jadi pasca gempa di NTB, di Palu kemarin, sebetulnya kalau pengkaji teknis ini perannya sudah kelihatan gitu, mereka inilah semestinya yang mendapatkan, mohon maaf, job itu dari para pemilik bangunan. Karena si Pemdanya akan meminta, ini katakanlah hotel ini, mall ini masih layak beroperasi nggak? Mana dasarnya? Ada nggak kajiannya? Kira-kira gitu Pak. Untuk nanti si SLF-nya dinyatakan tetap berlaku. Karena pasca gempa, si gedungnya tetap berfungsi. Kira-kira gitu. Juga terkait dengan pemeriksaan berkala bangunan gedung. Pengkaji teknis juga mestinya punya peranan penting lah di situ. Untuk tadi dalam konteks secara berkala dia memeriksa sehingga nanti waktunya dia 5 tahun sekali, 20 tahun sekali memperpanjang SLF, si historical pemeriksaan berkalanya bisa digunakan untuk memperkuat perpanjangan SLF-nya. Oke? Ya, baik Pak. Pada jadi intinya mungkin, mohon maaf Pak Ogi, intinya untuk Permen ini substansinya masih hampir sama Pak. Sama lah Pak ya. Jadi cuman sedikit pesan saya yang ada di dalam Permen ini tuh. Jadi sebetulnya pengkajian teknis itu adalah pemeriksaan visual dulu yang diutamakan. Jadi pada saat kita berkontrak kerja dengan pemilik bangunan, jangan sampai tiba-tiba pemeriksaan visual dilakukan juga langsung juga non-destruktif dan destruktifnya ada di dalam list kontraknya gitu loh. Padahal sebetulnya harusnya visual aja dulu kontraknya itu. Jadi ini kenapa banyak keluhan Pak terus terang ke kami ya. Bahkan tadi yang saya bilang tadi, sebagian kekuatan lah katakan demikian, ingin SLF ini hilang. Ingin pekerjaan teknis hilang. Kenapa? Karena mereka itu bilang ini tambahan biaya yang maha besar dia bilang. Bahkan perencanaan bangunan saja saya mengeluarkan X, dia kok bisa sampai 2 kali X gitu loh. Perencanaan bangunan itu kan pekerjaan yang dari nol gitu ya. Nah ini kok bisa sampai 2 kali X.
Bahkan dengan dia keluar X saja, itu mereka sudah berat. Sehingga memang butuh peran asosiasi di sini menurut saya untuk membina anggotanya bahwa sebetulnya ada pentahapan loh. Visual saja dulu, borang-borang kerjanya seperti ini. Kalau misalnya ada ditemukan sesuatu hal yang ganjil, baru lari ke yang sifatnya non-destruktif dan destruktif, gitu secara bertahap. Nah, hal ini barangkali yang mohon izin ya Pak Encep, Ya. mumpung saya ada di forumnya para pengkaji teknis gitu ya. Undang-undangnya kita sudah coba dorong untuk memuliakan profesi ini. Maka saya menginginkan kita bersama gitu ya, kami di pemerintahan dan Bapak Ibu di sini, kita jaga yuk kemuliaan itu gitu supaya bisa diterima masyarakat nih profesinya. Karena kalau masyarakat sampai tidak bisa menerima, kami bukan dewa juga. Belum tentu tiba-tiba apa yang kami usulkan di dalam rancangan undang-undang tadi menjadi kenyataan. Bukan tidak mungkin hilang gitu loh Pak. Maksudnya itu. Kalau ada kekuatan lain bukan tidak mungkin hilang. Mungkin itu saja ya, yang perlu kami sampaikan. Kurang lebih kami mohonkan maaf. Waktu tempat kami kembalikan ke Pak Encep. Ya, Silakan. baik. Terima kasih Pak Rogi Desa. Cukup menarik, sangat menarik. Memang untuk sampai saat ini apa ya tema yang sempat kami usungkan untuk sementara mendapatkan pencerahan, tapi ya tentunya sebetulnya salah satu kelemahan dari webinar ini adalah ya keterbatasan waktu dan tempat. Kalau memang ngobrolnya bisa face to face, bisa sambil kopi break kan lebih dalam ya, lebih enak ya. Apa namanya? Jadi intinya secara garis besar sebetulnya ruhnya masih tetap. Apa namanya? Tujuannya adalah masih tetap, bahkan lebih diperlengkap, dilengkapi, bahkan apalagi apa, profesi kita yang saat ini sedang digiring cukup sangat mencolok ya di dalam undang-undang. Apa sekali lagi ini bincang-bincang ini sebetulnya banyak sekali dihadiri oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang cukup kompeten ya dalam bidangnya masing-masing. Pak Ketua kita juga hadir, Pak Jimmy Juwana. Selamat sore Pak Jimmy. Nanti mungkin juga Pak Pierre juga, Wakil Ketua juga hadir, dan kawan-kawan lain di Jabar, bahkan dari jajaran pemerintah daerah, terutama yang ada di Jawa Barat juga ada beberapa hadir. Sesi berikutnya mungkin sesi diskusi. Maaf, saya sambil baca-baca chat, sambil juga ada yang masuk, saya admit gitu ya, dia agak buyar sedikit di sana sini. Mungkin sesi berikutnya adalah pertanyaan, pernyataan, dan diskusi ya. Pak Nugraha juga kan sudah mulai. Oke, untuk yang pertama mungkin Pak Jimmy Juwana dulu udah hands up. Silakan Pak Jimmy. Baik, terima kasih Pak Encep, Bapak-bapak, Ibu sekalian. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kesempatannya dan terima kasih pula untuk event yang bagus ini. Saya coba untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Chinhock, Pak Robi, dan Pak Ogi. Mas Rogi, nuhun Pak, saya atas penjelasannya. Ada 4 hal yang saya ingin sampaikan. Pertama tentunya Omnibus Law dan terkait dengan kebijakan publik. Kita tahu bahwa kebijakan publik itu memang diperlukan dalam rangka memperkuat negara. Dan untuk Indonesia, mengapa jadi omnibus? Karena
dalam konteks kebijakan publik ada hal yang mendesak dan penting, yaitu pemulihan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Jadi karena itu Omnibus Law itu apa yang seperti dikatakan Pak Cihok menyangkut dua hal, yaitu kesempatan dan UMKM, karena memang pada kuadran yang pertama untuk hal yang penting dan mendesak itu adalah pemulihan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang selama ini agak ditelantarkan oleh pemerintah sebelumnya. Memang dalam Pak Jimmy, konteks, mohon maaf, agak diperdekat mungkin mic-nya. Ya. Nah, Oke. oke, siap. Dalam konteks ini memang karena ada nilai yang dikejar, maka tentunya dicari upaya-upaya yang mudah disetujui, ya, dan bisa cepat. Karena itu kemudian diambil banyak pendekatannya. Di antaranya adalah bagaimana kebijakan publik itu bisa menjangkau seluas-luasnya, secepat-cepatnya, dan tidak ribet. Dalam konteks bangunan gedung, maka tentunya ada dua hal yang perlu kita apapun nama IMB nanti, tetap perizinan tetap ada. Karena menurut saya IMB atau perizinan itu menurut hemat saya merupakan quality control. Jadi merupakan pengendalian mutu terhadap standar teknis yang disampaikan Pak Ogi tadi. Jadi bagaimana bangunan tadi didirikan sudah memenuhi comply to building code. Cuman masalahnya bahwa begitu banyak SNI yang terkait pada bangunan gedung, seperti pernah saya sampaikan ada lebih dari 560 SNI yang terkait pada bangunan gedung, itu mesti masuk semua di building code. Karena SNI itu tidak bersifat compulsory. Itu bersifat voluntary, kecuali dia masuk ke building code. Building code itu bisa berupa Permen PU kalau memang diamanahkan oleh PP dan undang-undang. Nah, selanjutnya SLF sendiri merupakan quality assurance, merupakan penjaminan mutu bahwa bangunan tadi secara terus-menerus terjamin mutunya. Karena itu saya terima kasih perjuangan Pak Ogi dan teman-teman di PU untuk memunculkan pengkaji teknis menjadi profesi yang ditunjang oleh undang-undang. Dengan demikian, saya sepakat bahwa mari kita bersama-sama menjaga nama baik yang sudah diperjuangkan oleh teman-teman PU ini untuk tidak dinodai, misalnya dengan meminta fee yang terlalu tinggi gitu ya. Itu kan sepertinya kita ini jadi aji mumpung gitu ya. Kemudian tentunya dalam konteks ini nanti kita sama-sama dengan teman-teman PU karena kita sudah diberi amanah dan tanggung jawab yang besar, mari kita sama-sama menjaga tanggung jawab ini dengan integritas yang tinggi, dengan membantu PU dalam membuat persyaratan teknis yang memudahkan tetapi tidak mengurangi keandalan bangunan gedung. Ya. Jadi itu saja sementara yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan terima kasih atas event ini. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Saya sangat sepakat ya, dari kita harus sinkronisasi, juga tidak ada arogansi antara sisi teknis dan sisi non teknis. Yang pasti bagaimana menyelenggarakan bangunan gedung itu yang tertib administratif dan teknis. Ini banyak sekali yang chat ya, Pak. Saya Pak. Saya mencoba untuk menetralisir dulu ya. Saya coba lemparkan juga dari sisi kawan-kawan pelaku manajemen teknis, juga ada beberapa kawan-kawan di sini yang duduk di dalam pemerintahan, baik ada yang dari Puskim, Pak Nugraha, ada Bu Titik dari Kota Bandung. Yang lain mohon bersabar. Ini baru jam 3:56 ya. Kita rencana sampai jam 5, jadi kita coba bincang-bincang ria. Yang pasti bukan ria sombong ya Pak. Berbincang-bincang dengan ceria maksudnya. Yang pasti kita fasilitasi diskusi ini bersama agar supaya
melahirkan beberapa poin-poin yang kemungkinan bisa membantu penyempurnaan dari yang tadi disampaikan oleh Pak Rogi Desa. Berikutnya saya sampaikan ke Pak Nugraha dulu. Pak Nugraha dari Puskim, Pak Nugraha. Ya, silahkan. Pak, selamat. Pernyataan, Terima kasih, Pak. pertanyaan dan sebagainya. Mohon Terima kasih, singkat Pak Pak, Ancep. supaya yang lain juga Halo Pak Nugraha, salam hormat Pak Nugraha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rogi. Terima kasih Pak Ancep. Kebetulan saya mengikuti dari awal. Saya punya pertanyaan, punya kegembiraan khusus. Ada perkembangan baru di filosofi daripada SLF yang tadinya seolah itu jasa layanan dari pemerintah daerah atau yang diberikan ke swasta atau bagaimana, menjadi kewajiban daripada building owner untuk memberikan assessment, self-assessment tadi. Ini sebuah perkembangan yang baik karena peran daripada building owner dan tanggung jawabnya semakin besar untuk memastikan bahwa buildingnya itu layak pakai. Kemudian peran daripada pengkaji teknis maupun pemerintah dalam hal ini adalah mungkin pada letak pada pengawasan, apakah laporan tadi mencerminkan keadaan sesungguhnya atau tidak, dan itu menjadi bagian daripada Pemda dan pengkaji teknis. Barangkali itu tanggapan saya. Terus terang saya senang sekali dengan perkembangan SLF tadi yang menjadi self-assessment tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas pernyataannya yang cukup singkat tapi sangat padat. Berikutnya saya selang-seling ya. Dari pelaku kita dulu, dari kawan-kawan pelaku pengkaji teknis. Pak Pierre Ponga, monggo, silahkan. Baik, terima kasih Pak Encep. Mohon maaf, cukup singkat dan padat Pak, supaya semuanya Siap. Saya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama-tama terima kasih kepada teman-teman Papti Jabar untuk acaranya nih, cukup menarik, kita berbincang-bincang ringan. Yang kedua mungkin saya perlu klarifikasi sedikit ke Pak Ogi. Sebagai update, Pak Ogi udah beberapa waktu nggak ketemu. Jadi HIPTI dan PAPTI itu sebenarnya satu, Pak. Jadi prinsipnya, jadi gini. Jadi atas faktor teknikalitas nama HIPTI itu kemudian harus berubah menjadi PAPTI karena pada proses legalitas di Kemenkumham saat ini sudah tidak boleh lagi menggunakan kata himpunan. Pak Pierre itu ke-mute, Pak. Pak Pierre ke-mute, Pak. Gitu ya? Ya, siap. Oh iya, sorry. Tadi ada suara-suara lain, masalah saya mute dulu semua, Pak. Oh iya. Lanjut, Pak. Jadi atas faktor teknikalitas, Kemenkumham hanya boleh membolehkan penggunaan kata perkumpulan gitu ya. Jadi sudah tidak boleh lagi menggunakan kata himpunan atau asosiasi atau ikatan gitu ya. Sehingga akhirnya ya kita berubah menjadi Perkumpulan Ahli Pengkaji Teknis Indonesia. Jadi itu prosesnya cukup panjang, tapi sekarang kita sudah punya sudah legal berdiri, sudah punya akte pendirian, sudah punya ketetapan dari Kemenkumham gitu ya. Jadi kita tinggal berproses lebih lanjut lah untuk memperkuat asosiasi pengkaji teknis ini. Mudah-mudahan baru satu nih Pak Ogi asosiasinya. Jadi kita masih bisa memperjuangkan. Harapannya ya nanti Pak Ogi pelan-pelan bisa bergabung lah ke kita gitu ya. Membesarkan PAPTI sama-sama gitu ya. Amin. Karena di dalam PAPTI sendiri teman-teman Puskim tuh sudah banyak yang jadi anggota Pak Ogi. Jadi tinggal narikin teman-teman dari BPB nih kayaknya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin terkait dengan Omnibus Law, saya tidak masuk terlalu teknis ke sana. Prinsipnya saya pribadi mendukung Omnibus Law karena saya percaya spiritnya teman-teman BPB dari Cipta Karya itu sama dengan spirit kita gitu ya.
saya beberapa kali mendapatkan suasana kebatinan itu dari diskusi dengan Pak Ogi, Pak Wahyu, dan teman-teman di Sandbag BPB gitu ya, bahwa waktu wacana awal Omnibus Law sebenarnya teman-teman BPB juga sama khawatirnya dengan kita gitu ya. Tapi dalam prosesnya ternyata memang teman-teman BPB mampu mempertahankan idealisme itu di depan kementerian lain yang sebagai leading sektor. Jadi untuk teknis mungkin kita percayakan, kita siap dukung kalau misalnya memang dibutuhkan dalam proses-proses diskusi selanjutnya. Poin berikutnya yang terakhir yang mungkin akan saya sampaikan adalah kami kelihatannya butuh dukungan Pak Ogi terkait dengan sertifikasi keahlian. Karena dengan setelah selesainya legalitas PAPTI, maka kita ketemu dengan yang namanya Permen PU nomor 10 tahun 2020, Pak, tentang akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi. Di mana di dalam pasal 13-nya itu disebutkan bahwa asosiasi itu sudah disebutkan A sampai F. Ada arsitektur, sipil, mekanikal, tata lingkungan, manajemen pelaksanaan, atau bidang keilmuan lain yang ditetapkan oleh menteri. Artinya, berdasarkan saat ini, menurut Permen PU itu, PAPTI belum bisa diakreditasi otomatis gitu ya, tetapi rujukan kita, cantolan kita tinggal di poin F, bidang keilmuan lain yang ditetapkan oleh menteri. Artinya kemungkinan PAPTI akan perlu bersurat kepada menteri untuk bisa masuk kepada poin F tadi, jadi ditetapkan oleh menteri gitu ya. Kira-kira mungkin poinnya itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa bersinergi dengan teman-teman BPB, memperkuat, karena biar bagaimanapun pengkaji teknis sudah disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan dalam siklus penyelenggaraan bangunan gedung. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Baik, siap Pak Fer. Terima kasih atas penyampaiannya ya. Makin memperterang ya, lampunya tadi agak redup, sekarang naik wattnya jadi 25 watt. Jadi intinya sebetulnya simbiosis mutualisme ya, menurut hasil pengamatan saya, mudah-mudahan tidak salah. Artinya sisi asosiasi juga mengisi puzzle ya, dari yang kalau saya bilang itu salah satu komponen yang memperlengkap dalam hal penyelenggaraan gedung, bahkan dengan kebijakan-kebijakan yang ada pembaharuan tadi yang lebih lengkap juga tentunya akan sangat bersinergi ya. Dan tadi poin-poin yang disampaikan Pak Fer mungkin nanti akan lebih asik lagi kalau ditindaklanjuti lebih dalam di sesi-sesi lebih kecil mungkin ya, karena ya sebenarnya lebih enak pada saat kita menghadap dan face to face gitu ya Pak ya. Tapi karena kondisi begini ya kita hanya bisa berdoa bagaimana kita semua dalam kondisi sehat. Itu. Berikutnya ini saya lemparkan karena tadi membahas salah satunya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah itu ya. Di sini kan beberapa hadir juga dari pemerintah daerah, Kota Bandung. Baru saya lihat Kota Bandung. Ada yang dari kabupaten kota lain. Kalau ada mungkin saya juga mohon raise hand. Tapi kalau belum ada mungkin ya kami coba saya coba lemparkan ke perwakilan salah satu perwakilan dari pemerintah Kota Bandung, Ibu Titik Sulandari, mungkin silahkan. Barangkali materi ini sepertinya cukup menarik ya, meskipun diskusinya akan sangat terbatas. Jadi bukan tidak mau berpanjang-panjang ya, tapi ya kondisi webinar begini kan sebetulnya harus kita efektifkan. Silakan Bu Titik Sulandari. Ya, terima kasih Pak Encep. Ini saya to the point aja ya. Menyapa yang lain. Ya intinya kita senang sekali ikut acara ini. Sebenarnya kita banyak kan Pak yang ikut nih, nggak tahu 5 orang. Iya, saya lihat juga banyak juga. Begini, tadi kita cukup dapat pencerahan dari Pak Rogi Desa bagaimana posisi daerah ya, yang selama ini kita agak juga gitu ya, sepertinya kewenangan daerah hilang gitu ya dengan Omnibus Law ini gitu. Nah, tadi sudah dapat pencerahan
bahwa itu tersembunyi di PP gitu. Memang kebetulan kalau kami ini juga diskusi juga dengan ATR gitu. Kalau Omnibus Law tata ruang itu sangat eksplisit gitu bahwa kewenangan daerah dihapus gitu. Karena di undang-undang tata ruangnya itu ada kata-kata seperti ini. Kemudian kalau di undang-undang bangunan kan nggak ada ya. Jadi kita tadinya kenapa merasa bahwa itu akan dicabut gitu. Cuma kalau yang terkait pengkaji teknis itu yang pernah kita diskusikan itu kan dasar kita SLF kan IMB gitu ya. Nah, sebenarnya dalam Omnibus Law ini IMB itu istilahnya dicabut. Jadi hanya ada untuk bangunan yang istilahnya resiko tinggi kalau nggak salah. Nah, yang lainnya itu tidak ada izin gitu. Malah di pasal lain ada yang bilang asal dia sudah menyerahkan gambar yang sesuai standar teknis dia boleh bangun gitu. Kalau saya nggak salah baca ada seperti itu. Gitu. Ini akan seperti apa gitu ya terkait kepentingan kita secara teknis gitu. Nah, terus juga terkait sepertinya kan didorong untuk prototype seperti itu. Nah, ini kelihatannya untuk pelaksanaan itu agak-agak susah ya, karena kan kalau fisik ini kan bagaimana bentuk lahan, bagaimana lebar muka dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya mungkin secara konsep prototype bisa lah dilaksanakan, tapi pada pelaksanaannya agak susah ya. Kita kalau saya pribadi kurang setuju lah ya gitu ya. Asal menyatakan prototype lolos lah seperti itu nggak ya. Nah, itu terus juga tadi yang di awal-awal Pak Rogi sampaikan bahwa sebenarnya ingin ada standarisasi secara nasional gitu ya, sama semua gitu. Nah, saya dalam bayangan saya seperti SIM-BG yang ditetapkan oleh yang PUPR ya kalau nggak salah yang dengan seperti itu. Ternyata tidak bisa juga seperti itu semua gitu. Di SIM-BG itu istilahnya kalau kita di daerah itu justru untuk bangunan-bangunan sederhana itu syaratnya justru lebih banyak daripada yang kita syaratkan gitu. Istilahnya bagaimana mungkin ada standarisasi, tapi ada juga yang kalau daerah bisa mempermudah ya dan tidak terlalu prinsip, misalnya kita bisa sampaikan gitu. Terus juga yang isu-isu yang penting juga di Omnibus Law hilang itu yang tentang izin lingkungan gitu ya, itu kayaknya sepertinya kesannya dihilangkan dan sebagainya. Mungkin itu Pak yang poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih atas teman-teman yang lain mau tambahkan kalau diberi kesempatan. Monggo nanti coba kita lihat alokasi waktunya ya Bu ya. Mudah-mudahan maksudnya supaya semua bisa tersampaikan. Terima kasih sekali lagi Ibu Titik atas poin-poin yang disampaikan. Tapi mungkin ada beberapa sebelum saya lempar ke yang lain, ini beberapa mungkin mohon izin Pak Rogi untuk memberikan pencerahan sedikit lagi, karena ada beberapa poin yang tidak hanya pernyataan, tapi pertanyaan gitu Pak. Pak Rogi masih dengan kita? Halo, siap ya Bapak? Ya. Iya. Mungkin mohon izin sebelum dilempar ke yang lain, ada beberapa poin yang secara singkat bisa disampaikan pencerahannya, karena terus terang bukan tidak bisa secara gamblang, yaitu dia tadi, waktu dan tempat yang agak membatasi kita, sehingga agar berjalan lebih efektif. Gitu, Pak. Silakan Pak Gi. Ya, baik Pak Encep. Jadi mohon maaf sebelumnya tadi saya sempat nyari-nyari kertas agak susah juga posisinya. Jadi kalau ada yang terlewat ini mohon maaf. Jadi intinya mungkin buat Pak Pierre, terima kasih banyak Pak. Jadi sekarang saya tahu HIPTI, PAPTI ternyata sama gitu ya. Saya sempat takut kemarin dan loh kok ini dari HIPTI yang undang jadi tiba-tiba PAPTI yang hadir. Oke, saya paham sekarang. Terkait dengan tadi pemikiran Pak Pierre mungkin terkait dengan mengirimkan surat ke Pak Menteri terkait dengan posisi pengkaji teknis. Saya rasa sudah tepat Pak, cuman mungkin nanti kita bisa diskusikan lah. Barangkali ada baiknya tidak meminta posisinya dulu sebagai ahli, tapi ada nggak kemungkinan untuk katakanlah melakukan review daripada permen itu sendiri sehingga masuknya di
bukan di slot ahli, tapi memang di slot yang diakui sebagai apa namanya tadi. Terus terang saya belum baca juga Pak Permen 10-nya. Cuman menurut saya jangan buru-buru mencari ke arah situnya. Itu mungkin bisa didiskusikan karena pengkaji teknis ini udah ada di undang-undang jelas muncul namanya. Kira-kira demikian. Dari rasanya kalau dari Bapak Ibu yang lain tadi tidak ada pertanyaan kecuali dari Bu Titi ya rasanya. Ya, betul. Dari Bu Titi itu tadi ada pertanyaan, Pak, katanya nanti IMB ini hanya atau nama apapun itu namanya nanti hanya diberlakukan kepada bangunan yang tinggi dan seterusnya lah kayak katakanlah yang resiko tinggi. Ini yang saya sampaikan tadi. Sebagian orang punya semangat seperti tadi. Namanya perizinan bangunan gedung itu di kalkulasi berdasarkan risk-based assessment katanya. Apa itu risk-based assessment? Resiko lebih tinggi, maka dia perizinan. Resiko lebih rendah, maka dia cukup notifikasi dan seterusnya lah. Kira-kira gitu, Pak. Dalam beberapa diskusi dengan teman-teman yang punya pemikiran seperti tadi, saya sampaikan data. Ternyata bangunan gedung roboh di kita itu, kalau terjadi bencana, itu banyaknya adalah bangunan sederhana. Bangunan tinggi relatively lebih tahan. Apalagi kalau sudah ada TABG-nya. Kira-kira gitu. Jadi kalau disebut risk-based assessment berdasarkan bangunannya, jadi risk-nya itu terhadap nominal rupiah bangunan atau terhadap lives. Kira-kira gitu, Pak. Nah, dengan menyampaikan konsep seperti ini, sebetulnya mudah-mudahan teman-teman yang berpikir bahwa bisa dibegitukan, IMB berubah pikiran, Pak. Tapi bisa jadi enggak, Pak. Karena memang concern-nya lain. Kalau kita keselamatan bangunan, yang lain itu bagaimana mempermudah kemudahan. Nah ini kan bertolak belakang. Betul. Jadi yang disampaikan Bu Titi betul adanya, ada yang berpikir seperti itu. Tapi kami berpikir tidak seperti itu. Dan kami memperjuangkan bukan di jalur yang itu. Dan saya berharap orang-orang teknis berjuang bukan di jalur yang mereka, tapi jalur kami. Karena tadi, bagaimana mungkin kita bisa menghargai profesi engineering kalau kita tidak bisa memperjuangkan ini? Karena apa? Tadi nanti dipilah-pilah, oh ini rumah sederhana, mohon maaf, rumah orang yang nggak punya, nggak apa ya. Sehingga dia nggak apa-apa lah IMB-nya cuman notifikasi. Notifikasi itu apa, Pak? Memasukkan data, memberitahu pemerintah, saya mau bangun rumah. Cuman begitu, Pak, kira-kira, Pak. Ini bahaya menurut saya. Bahaya. Bahkan di negara maju sekalipun, bangunan sekecil apapun gitu ya, pasti ada perizinan yang dilalui. Kalau tidak perizinannya itu langsung ke Pemda, maka orang-orang yang menjalankannya itulah yang betul-betul disertified. Kira-kira gitulah yang saya pelajari dari yang terjadi. Kemudian terkait dengan masalah standarisasi. Standarisasi ya memang resikonya begitu. Ada dari sebagian kota yang tadinya 10 gitu ya persyaratannya, tiba-tiba jadi 8. Ada yang tadinya 3, tiba-tiba jadi 5. Standarisasi memang begitu konsekuensinya. Karena apa? Karena tadi begitu sistemnya katakanlah Jakarta dipakai di Bandung, kata Bandung nggak bisa. Sistem Bandung dipakai di Surabaya, kata Surabaya nggak bisa. Oke, kalau gitu perlu ada sistem nasional. Perlu ada pemikiran yang bersifat makro tadi. Karena kalau kita ingin jadi negara maju, urusan teknis harus distandarkan. Yang penting apa? Bukan masalah bisa atau tidak, tapi bagaimana kita berupaya menjaga keselamatan bangunannya. Jadi yang akan dimasukkan ke dalam building code-nya nanti, dalam bentuk PP, Pak, nanti building code-nya, Pak. Bukan dalam bentuk permen lagi. Yang akan dimasukkan ke dalam building code-nya tadi nanti adalah betul-betul yang poin-poin yang menjaga masalah keandalan bangunan. Jadi ini yang ingin kita jaga di mana-mana semua sama. Kira-kira seperti itu, Bu. Memang saya tahu hal ini sudah banyak disampaikan ke kami, tapi saya rasa memang ada baiknya kita melihat permasalahan yang lebih makro, yang lebih besar untuk bisa kita selesaikan bersama. Tentunya langkah kami tidak bisa berhasil tanpa dukungan dari Bu Titi dan kawan-kawan. Mudah-mudahan Ibu mendukung kami semua. Baik, Kak. Terima kasih atas pencerahannya.
Sekali lagi mohon maaf, saya agak membatasi karena ada sebetulnya ini ada dua lagi tadi yang menyampaikan pernyataan dari sisi narasumber itu. Yang pertama Pak Chin Hock, yang kedua Pak Robi masih bersama kita. Pak Robi dulu silahkan mau menanggapi beberapa hal tadi yang kawan-kawan sampaikan dan diskusikan. Pak Robi, monggo. Oh ya, makasih. Ya sebenarnya esensinya sama dengan apa yang disampaikan oleh respon dari Pak Rogi barusan terkait dengan masalah pemahaman. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan kawan-kawan semua beberapa waktu yang lalu ya, masalah edukasi sebenarnya kuncinya. Kalau kita tidak punya pemahaman yang sama, akhirnya akan seperti sekarang, ya kan punya interpretasi yang tidak sama, memahami benda yang harusnya sama, ternyata melihatnya beda. Tadi Bu Titi juga merespon juga seperti itu kan. Jadi ada hal yang teman-teman itu juga punya interpretasi yang tidak sama gitu kan. Dan dari Puskim sendiri Pak Nugraha seperti itu kan, teman-teman yang sekarang akhirnya lembaganya harus diubah jadi punya kinerja lain gitu ya, punya kewenangan lain, itu pun akhirnya seolah berpasrah dulu gitu kesannya. Karena memang ini semua ditunggu, ya kan? Ditunggu hasilnya akan sampai mana sih sebenarnya, walaupun esensinya semangatnya itu sama gitu. Semua akan menuju ke hal yang lebih baik kan. Jadi itu barangkali yang bisa saya respon. Ya, cukup Pak Robi? Ya, cukup. Baik, terima kasih Pak Chin Hock, silahkan. Siap, makasih Pak Ancep. Saya tahu pasti sibuk banget tuh kalau misalnya hostnya di Pak Ancep. Kalau mau dikasayain juga nggak apa-apa maksudnya. Tenang aja, honornya nanti banyak ke saya kok. Sebetulnya saya kesempatan ini tuh mau salam dulu sama Pak Nugraha, sama Bu Titi gitu. Makasih udah ikut urun rembuk di sini. Mudah-mudahan acara ini tuh bisa menjembatani lah dari daerah pusat gitu ya Pak Ogi ya. Pak Rogi juga terima kasih banyak. Salam buat Bu Diana gitu. Sebetulnya udah dari saya cuma itu doang. Pancep kalau mau host ini ke saya nanti saya yang bantuin, saya backup doang aja. Nggak apa-apa. Tenang Pak, tenang. Ya makasih Pak Chin Hock. Ini sebelum saya lempar lagi ke yang lain, ya intinya betul semangat kita dalam rel yang sama ya Pak ya. Jadi sekali lagi kita sebagai kawan-kawan pekerja teknis, kawan-kawan teknis pasti metode pendekatannya, pola berpikirnya agak berbeda dengan kawan-kawan yang di seberang tadi disebutkan Pak Ogi. Dan ya betul, artinya kekhawatiran tadi tentunya mau bergejolak ya, apalagi tadi Bu Titi menyampaikan di tata ruang itu strike sekali disebutkan bahwa sudah tidak ada kewenangan pemerintah daerah, dan beberapa pernyataan lain yang disampaikan Pak Ogi sedang dalam proses perjuangan lah ya. Mungkin kita dalam hal ini PAPTI juga dapat berkontribusi ya di luar sesi ini, mungkin dengan tindak lanjut tadi dengan Pak Pierre, ataupun mungkin sumbangsih sebuah ide ya. Karena saya sempat menyampaikan bahwa ada satu kementerian yang mengeluarkan sebuah permen yang sebetulnya ternyata, mohon maaf, kenyataan di lapangannya belum begitu pas. Sehingga ada beberapa asosiasi yang memberikan masukan sehingga
lebih melengkapi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga terkait. Berikutnya kayaknya wakil dari Papti, dari para Pak Jimmy dan Pak Pierre sudah, dari pemerintah daerah sudah. Kalau tidak ada kabupaten lain yang ikut, kalau listnya di kemarin kami sih sebetulnya kami menginginkan kabupaten kota lain. Ada Pak Wahyu itu Oh iya tuh. Pak Wahyu bisa merespon saya, Pak Wahyu. Tadi di chat ya selesai Zoom berzoom ya dengan Ibu Direktur ya. Pak Wahyu. Pak Wahyu ada? Pak Wahyu sih tadi itu masalah dengan mic-nya off. Ya. Oh iya. Mic-nya off. Ya mungkin di lain waktu Pak Wahyu ya. Atau mungkin bisa japrian dengan Pak Ogi dengan yang lain atau sebagainya. Pak Wahyu sebetulnya chat aja. Pak Wahyu chat aja. Boleh di chat aja, mungkin nanti saya coba. Pak Iman itu mungkin. Tadi ikut webinar. Ada Pak Iman itu. Siapa Pak? Pak Iman di Staru. Ada Pak Iman di Staru? Mana? Ini Pak Iman. Ya. Silakan Pak Iman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Apa yang tadi disampaikan para narasumber, Pak Rogi Desa, Omnibus Law juga itu memberikan pencerahan kepada kami, Pak. Selama ini kami sepertinya tuh merasa terkatung-katung tentang berita ini. Ada salah sisi menyatakan bahwa itu perizinan akan diambil oleh pusat semuanya, IMB, SAF. Kemudian pengawasan oleh kita. Itu ada gosip-gosip seperti itu. Kita bingung. Ini nanti mekanismenya akan seperti apa gitu kan? Ada perbedaan kewenangan gitu. Tapi tadi dijelaskan Pak Rogi Desa ternyata nanti ada pendelegasian lagi gitu. Nah, mungkin nantinya itu mudah-mudahan di peraturan pemerintahnya akan lebih jelas lagi seperti apa gitu. Nah, kemudian ini ada satu Pak terkait pengkaji dari sini. Kami kan sudah mulai juga terkait SLF itu untuk mulai dilakukan gitu ya. Nah, di sini itu kami masih mendapati bahwa terkait asosiasi pengkaji tenis itu apakah ini wajib harus dari Papti ini atau misalkan boleh dari asosiasi lain gitu. Karena itu mungkin di peraturan kalau kita melihat di peraturan menteri saya lupa itu untuk arsitek itu dari IAI, untuk struktur dari HAKI, untuk geotekniknya dari HATI gitu. Nah, terkait pengkaji tenis ini apakah nantinya akan diwajibkan itu dari Papti ini atau mungkin diperbolehkan dari asosiasi lain gitu. Mungkin itu saja mungkin yang ingin saya dapatkan informasinya gitu. Dari Pak Rogi Desa mungkin lebih tahu yang ini. Ya gitu. Terima kasih Pak atas kesempatan. Baik Pak Iman, terima kasih atas pernyataan dan pertanyaannya. Mungkin kalau pernyataan tidak akan diulas ulang ya, tapi untuk pertanyaan ya untuk silahkan bapak-bapak yang mungkin juga mempunyai kompetensi ya atau mempunyai kewenangan, mempunyai pengetahuan terkait apa yang dijadikan pertanyaan Bapak Iman tadi. Apakah misalkan contohnya untuk arsitek itu disebut eksplisit di dalam undang-undangnya harus IAI misalkan, atau juga bisa asosiasi lain ya. Seperti kita ketahui Pak, kalau saya pengetahuan dasarnya adalah sebetulnya asosiasi arsitek contohnya, karena saya sebagai basicnya sebagai arsitek, sebenarnya banyak juga yang lain gitu Pak. Selain IAI itu adalah ya beberapa yang lain yang sebetulnya juga mengeluarkan sertifikasi keahlian. Bagaimana kewajiban atau tidaknya. Monggo yang mau menanggapi Pak Robi. Ya, ya makasih. Makasih. Kalau saya melihatnya gini, merujuknya sebenarnya pada Undang-Undang Jasa Konstruksi saja. Jadi
karena kita memang belum punya undang-undang khusus atau peraturan khusus terkait kinerja pengkaji teknis ya. Kita kan belum punya sama sekali. Jadi rujukannya ya UU JK. Kita nggak mungkin merujuk ke UU AR sebagai arsitek gitu ya, tidak bisa merujuk ke UU AR karena yang dikhawatirkan itu akan ya lagi-lagi kekhawatiran masalah monopolis dan sebagainya. Jadi kalau menurut pengamatan saya sih sebenarnya UJK itu adalah payung yang paling aman sebenarnya untuk menentukan bahwa semua profesional itu harus bersertifikat. Di situ kan tidak disebut asosiasi dari mana. Artinya pemberlakuan itu dan di LPJK pun demikian sama. Ya kan? Selama ada LPJK, maka semua profesi yang di bawah payung mereka ya tetap diakui. Tidak hanya satu gitu kan. Dia akan banyak. Tinggal masalah pengakuan itu mau milih yang terbaik di antara yang baik gitu ya. Itu kewenangan dari masing-masing otoritas yang menangani itu sebenarnya. Tapi kalau di daerah pun sebenarnya masih ada yang memberikan kesempatan kepada satu asosiasi yang menurut mereka ya udah pakai itu aja gitu kan. Kompeten gitu Pak. Begitu, betul. Boleh itu artinya. Kalau saya sih memahaminya seperti itu. Oke, makasih Pak Ogi. Pak Robi. Pak Ogi mungkin bisa menanggapi Pak? Baik, ini pandangan saya Pak ya, pandangan saya pribadi ya. Silakan. Betul bahwa segala sesuatunya di negeri ini kita harus berlandaskan kepada aturan atau undang-undang yang berlaku lah, katakan demikian. Tapi saya melihat gini, izin nih, boleh ya saya mengklaim diri sebagai salah satu penggagas HIPTI dulu ya, sekarang jadi PAPTI ya. Founder ya? Founder. Jadi saya melihat gini, suatu asosiasi yang bagus, ya, itu asosiasi yang tunggal sebetulnya. Karena kalau dia tunggal, dia tidak lagi berkompetisi antar sesama profesinya itu gitu loh. Tetapi dia akan lebih bagaimana mengembangkannya. Contoh yang sudah tertua di kita itu kan asosiasi ID ya. Ikatan Dokter Indonesia. Mungkin ada ikatan dokter lain yang lain, tapi kita tahu bahwa yang besar itu adalah ID gitu kan? ID. Dan kemudian dikukuhkan dengan peraturan. Nah, semestinya kalau saya pribadi Pak, HIPTI itu atau PAPTI itu harusnya punya visi ke arah sana. Harusnya punya visi ke arah sana. Bagaimana membantu pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR, menjalankan amanat undang-undangnya. Posisikan seperti itu diri HIPTI, sehingga nyaman. Pemerintah ini akan nyaman bekerja dengan HIPTI atau PAPTI, kira-kira demikian. Sehingga apa yang digariskan di dalam aturan itu, ternyata dijabarkan di sana. Sehingga alih-alih kompetisi antar personil, kita akan bangun suatu rumah besar yang di dalamnya itu membesarkan kemuliaannya lah kalau saya bilang. Saya senang banget dengan bahasa kemuliaannya atau ownernya itu loh. Ada kehormatan di situ. Bagi seorang pengkaji teknis menyatakan satu bangunan layak fungsi, artinya apa? Pak, Bu, bangunan Bapak ini insya Allah sudah aman. Bapak Ibu mau aktivitas silahkan. Itu tuh kebanggaan. Seperti halnya seorang dokter yang memperbolehkan pasiennya setelah dicek, Pak, Bapak ini nggak apa-apa. Nggak punya penyakit apa-apa. Bapak cukup istirahat dan seterusnya. Ya silahkan. Bapak sehat. Kebanggaannya harus ke arah sana. Menurut saya itu PAPTI harus seperti itu. Tapi dalam konteks pertanyaannya Pak Iman tadi, Pak apakah masih boleh asosiasi lain? Terus terang Pak Iman, kalau kita berlandaskan aturan, belum ada yang mengatur menjurus ke satu asosiasi profesi. Walaupun tadi saya punya visi ke sana ya Pak ya, punya visi ke sana. Kemudian karena ini di masa transisi di mana disebutkan aturannya kan harus bersertifikat keahlian ya. Iya, betul. Pasti belum ada sertifikat keahlian pengkaji teknis
yang bisa macam-macam ya Pak ya. Karena udah ada sekarang misalnya pengkaji teknis khusus kebakaran, pengkaji teknis khusus A, khusus B. Waduh, saya pikir kalau ini terjadi di masyarakat akan sangat besar beban masyarakat. Kenapa? Seorang pemilik bangunan gedung nanti akan berkontrak dengan beberapa pengkaji teknis. Kemudian yang merangkum hasilnya siapa? Ya kan? Nah, maka pemikiran saya pribadi mestinya disebutkan dalam undang-undang itu jelas kok pengkaji teknis. Tugasnya memeriksa kelaikan fungsi, baik dari sisi kebakaran dan seterusnya. Sehingga sebetulnya keilmuannya si pengkaji teknis ini adalah mungkin sipil plus plus, arsitek plus plus, barangkali ya, geoteknik plus plus, dalam artian background-nya saya katakanlah geoteknik. Tapi karena pemeriksaan kelaikan fungsi ini dituntut untuk kita memeriksa keahlian lainnya, di situ saya harus mengembangkan diri. Artinya apa? Yang saya bilang tadi, kalau asosiasinya besar, dia mulai bisa menata dirinya sendiri untuk mengembangkan dirinya. Bikinlah di situ standar-standar kompetensi yang pas di sana. Itu yang saya sebut bagaimana asosiasi berpartner dengan pemerintah. Nah, dalam kondisi seperti ini, pemerintah tuh nyaman, Pak, sebetulnya. Ya. Ini pandangan saya, Pak. Ya, baik, Pak Ogi. Terima kasih. Cukup, Pak Ogi? Ya. Terima kasih. Ya, kalau saya menarik kesimpulan, sebetulnya kita berangkat dari kualitas lah ya. Toh, rezeki nggak bakal kemana kok, Pak. Kalau saya mempercayai itu kok. Jadi, orang pasti melihat, ini sisi positifnya ya, orang pasti melihat dan akan melihat, akan membuka mata. Contoh tadi IDI. Kan nggak sembarangan gitu, Pak. Satu kepercayaan tertanam di dalam satu asosiasi yang cukup besar gitu ya. Nah, memang betul sekali yang ya saya beberapa mengikuti rapat persiapan kawan-kawan Kapti, juga memang misi kita memang ke arah situ. Jadi ada sempat pertanyaan di tempat lain, boleh nggak saya ikut menyelenggarakan asosiasi lain? Monggo saja Pak, silahkan. Toh nanti nanti juga akan kelihatan Pak akan berbicara. Itu intinya. Jadi dan beberapa contoh tidak akan saya ceritakan ya. Di beberapa asosiasi bahkan ada kabupaten kota yang menspesialisasikan. Harus dari sini. Kalau ikut tender yang menang disandingkan yang menang yang dari asosiasi sini. Jadi begitulah. Tapi ya kesimpulannya dari Pak Ogi dan dari Pak Robi, ya LPJK betul berada di bawah di bawah naungan mereka gitu. Tapi ya itu dia repeat order itu harus kita bangun Pak. Kalau terutama dari sisi kualitas ya. Betul kenyamanan itu juga akan terbentuk. Orang kalau sudah nyaman mau bayar seberapapun ditebak gitu. Beda dengan tidak nyaman gitu Pak. Itu contohnya ya. Baik, ini waktu sudah 4.35. Mungkin saya mohon izin 15 menit lagi. Saya berikan waktu untuk sesi diskusi ini. Kalau masih ada ya, kawan-kawan. Kalau sudah tidak ada, mungkin saya coba akhiri. Tapi monggo, saya buka. Ancep? Ya. Boleh? Pierre. Dengan Pierre. Oke, siap. Silakan Pak Pierre. Menarik diskusi terakhir dari Pak Iman, sudah ditanggapi juga sama Pak Robi dan Pak Rogi terkait dengan asosiasi yang mana. Memang mungkin karena kita diskusinya di internal Papti ya mungkin kita nyaman-nyaman aja diskusinya. Jadi kalau tadi sudah Pak Rogi juga mengingatkan proses pembentukan Papti itu memang tidak jauh dari rahimnya pemerintah sendiri sebenarnya atas dukungan pemerintah dan bermaksud memang mendukung ketentuan yang sudah diatur. Jadi mengisi kekosongan yang sudah ada di dalam sistem penyelenggaraan bangunan gedung sendiri. Karena dari 4 penyedia jasa yang diamanahkan itu baru ada 3.
Baru ada perencana, baru ada pelaksana, pengawas atau manajemen konstruksi. Pengkaji teknis belum ada yang mengelola gitu. Sehingga lahirlah PAPTI gitu ya, dibentuklah PAPTI untuk mengisi kekosongan itu. Kalau yang terkait dengan kompetensi, kita sepakat bahwa asosiasi yang baik gitu ya kualitasnya itu yang fokus kepada satu arah gitu ya. Kalau arsitektur. Memang kalau PAPTI ini tidak seperti arsitek HAKI gitu ya, tidak seperti HAKI, tidak seperti IAI, dan tidak seperti mungkin HAEI gitu ya. Tetapi PAPTI ini mirip seperti HAMKI, MK, manajemen konstruksi, mirip seperti IAMPI, manajemen proyek. Dari beberapa, dia satu tugas, satu pekerjaan yang dia multidisiplin gitu. Tetapi kemudian bisa dikemas. Dan PAPTI sendiri sebenarnya dasar regulasinya sudah clear dan kita sudah punya SKKNI. Cuma kita SKKNI-nya belum diturunkan ke dalam mekanisme sertifikasi. Itu langkah berikutnya yang akan kita kejar gitu ya. Dan saat ini setahu saya memang belum ada asosiasi yang mengkhususkan diri dalam konteks pengkajian teknis. Yang lain itu memang punya keilmuan bidangnya masing-masing, tetapi rata-rata memang pada konteks perencanaan. Plus pada konteks pengawasan ya. Kalau HAMKI sama IAMPI itu kan pengawasan konstruksi dan manajemen proyek. Nah, kalau kita lihat di listnya Kemenkumham, baru PAPTI yang berdiri secara legal gitu ya, yang mengkhususkan diri dalam konteks pengkajian teknis. Tetapi ya kita mungkin baru walaupun banyak praktisi-praktisi yang sudah berpraktek, tetapi kita sebenarnya baru lahir, sehingga kita masih harus menyiapkan peranata-peranata organisasi untuk meningkatkan kualitas keprofesian anggotanya gitu. Jadi prinsipnya sebenarnya itu. Nanti tinggal silakan pasar yang menentukan asosiasi mana yang mau dipakai, afiliasinya. Tetapi seperti yang sudah pada akhirnya akan dipahami bahwa kompetensi itu akan lahir dari jaminan bahwa asosiasi yang mewadahi fokus kepada satu bidang tertentu gitu. Saya pikir mungkin itu sedikit. Baik, terima kasih Pak Pierre atas atas pernyataan tambahannya, penjelasan tambahannya. Saya kira ini cukup benar-benar menarik ya. Sepertinya waktu ini coba saya akhiri, tapi sebelum ini ada sedikit Pak Cep, sedikit. Oh ya, Pak Rofi. Sedikit ada Pak Toto itu. Oh, Pak. Ini Pak Sahid dulu, ada raise hand. Pak Sahid, silakan Pak. Oh, Pak Sahid ya. Baik, Pak, terima kasih. Selamat sore buat semuanya. Selamat sore. Saya ingin menanyakan khusus buat Pak Rogi terkait dengan update tadi mungkin hal-hal yang terkait dengan Omnibus Law, yaitu hal-hal yang terkait dengan sinkronisasi peraturan, Pak. Tadi Bapak juga sampaikan di depan bahwa sebenarnya kan bangunan itu terkait dengan aturan yang tersebar di berbagai departemen. Dan kita sendiri sudah tahu juga bahwa bangunan itu kan memang berada di hilir, Pak ya, di hilir. Sehingga berbagai peraturan yang ada dulu mestinya juga bisa ikut sinkron gitu. Karena pada saat kita menginginkan bangunan kita itu punya kinerja yang baik, ternyata kita punya problem di aturan-aturan yang berada di hulu dan ada di departemen-departemen yang barangkali tidak ada kaitannya dengan bangunan gedung secara langsung. Salah satu contohnya misalnya pada saat kita ingin menerapkan bangunan hijau, misalnya dengan menerapkan material yang hijau dengan jejak footprint yang baik begitu, kan kita harus nelusurin dari belakang gitu, dari ujung, dari mulai bagaimana peraturan pertambangan, bagaimana material ditambang, bagaimana material itu berarti ada di departemen pertambangan mungkin, kemudian bagaimana kemudian di produksi masuknya ke departemen industri, kemudian pindah lagi ke perdagangan gitu, di departemen perdagangan, di departemen perdagangan. Nah, saya khawatir aturan-aturan ini kan sedemikian banyaknya sehingga kadang-kadang upaya kita di bangunan pelaku bangunan gedung untuk membuat bangunan dengan kinerja yang tinggi tadi terhalangi gara-gara hal-hal yang memang ada di luar lingkupnya gitu.
Omnibus Law juga mencoba menyelesaikan hal itu, Pak Rogi Desa? Terima kasih, Pak. Oh ya, baik Pak Syahid, terima kasih atas pertanyaannya yang cukup singkat, tapi sepertinya ada apa namanya, ada hal yang tentunya harus didiskusikan. Pak Rogi Desa, maaf, satu lagi mungkin. Terima kasih. Baik. Jadi prinsipnya gini Pak, dalam konteks bangunan gedung ya, Omnibus Law itu bicara sebetulnya tidak jauh dari undang-undang sebelumnya. Kita itu mengontrol bagaimana proses penyelenggaraan bangunan gedungnya, bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, kemudian bagaimana pemanfaatan bangunan gedung, dan bagaimana nanti saat dibongkar. Kira-kira kontrolnya di situ saja Pak. Bagaimana mengontrol? Di perencanaan kontrolnya dengan IMB SLF. Kemudian di perencanaan dengan IMB. Di pemanfaatan SLF. Kemudian pada saat mau pembongkaran nanti ada RTB, rencana teknis pembongkaran. Mengontrolnya itu dengan instrumen tadi Pak, kira-kira gitu. Nah, kalau kita bicara terkait dengan material dan seterusnya, tentunya itu ada di luar sendiri. Seperti misalnya yang namanya undang-undang lalu lintas itu mungkin juga nggak masukkan SNI helm ya. Bagaimana tapi helm ber-SNI itu diwajibkan. Atau katakanlah SNI baja tulangan. Itu barangkali tidak diterbitkan oleh Kementerian PU, tapi itu diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian dan sekarang ini sudah berjalan dan kalau yang seperti itu tidak masalah Pak sebetulnya. Yang seperti itu tidak masalah. Karena SNI tadi dia menerbitkan baja tulangan, yang penting itu kan dia karakternya apa? Ulir, polos, kekuatannya berapa, yieldnya berapa gitu kan, kira-kira gitu kan. Sepanjang itu dipenuhi, pemanfaatannya kan macam-macam. Bisa buat jembatan, gedung, dan seterusnya. Nah, yang paling penting tadi pada saat proses perencanaannya di IMB dimunculkan bagaimana perhitungannya. Kenapa dia pakai seperti tadi konfigurasinya. Katakanlah demikian. Saya rasa yang dimaksud tumpang tindih tadi bukan yang seperti tadi Pak, yang saya sampaikan tadi. Ini yang kami maksud tumpang tindih, misalnya bagaimana tadi SLF terbit, di mana di dalam SLF tadi katakanlah ada mensertifikasi atau ada keyakinan kita terhadap proses berjalannya lift. Nah, artinya berjalannya lift itu sebetulnya jangan ada sertifikasi lagi. Karena cukup satu sertifikasi dengan SLF. Jadi lift tadi nggak perlu disertifikasi lagi, elevator nggak perlu disertifikasi lagi. Yang penting semua itu sudah dilakukan sesuai dengan standarnya. Nanti di ujung sertifikasinya dengan SLF, gitu Pak, kira-kira. Nah, ini kan simplifikasi juga sebetulnya. Dan di luar negeri pun saya rasa sama seperti ini, Pak. Sama seperti ini. Termasuk untuk katakanlah bangunan gedung hijau. Bangunan gedung hijau yang Bapak maksud tadi kan sebetulnya bagaimana ujungnya itu dia disertifikasi terkait dengan konsep bangunan gedung hijaunya. Ramah energi dan seterusnya. Kira-kira demikian kan. Bahwa dia menggunakan item-item atau dia menggunakan teknik atau menggunakan fitur-fitur penunjang di sana yang memungkinkan dia menunjukkan bangunan gedung hijaunya, di ujungnya yang penting itu kita jaga itu berapa sih katakanlah nilai OTTV-nya, berapa sih konsumsi energinya, kan ujungnya itu Pak, yang dijaga tuh ujungnya. Tapi bagaimana aturan-aturan lain di luar membuat itu menurut kami itu tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang tumpang tindih. Mungkin mudah-mudahan itu bisa menjawab ya. Kalau saya mudah-mudahan nggak salah menangkap konteks pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Pak Ogi. Sekali lagi ini mungkin ini saya buka untuk satu orang terakhir lagi karena sudah menunjukkan 445 ya. Pak Toto sudah mengangkat tangan. Silakan Pak Toto. Biasanya kalau angkat tangan itu sudah menyerah, Pak. Tapi ini enggak yang menanyakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Ya, kebetulan terakhir memang bahas menyinggung terkait dengan green building dan energi. Memang itu latar belakang saya. Saya ingin tanya Pak Ogi terkait dengan apakah
program mengenai energi efisiensi ini nanti juga akan menjadi satu tujuan, satu target di dalam Omnibus Law, karena secara internasional boleh dikatakan mau tidak mau kita ditekan atau tidak ditekan oleh negara-negara maju, kita harus hemat di building gitu. Dan Indonesia kan boleh dikatakan salah satu negara yang belum punya roadmap untuk energi di building. Nah ini saya ingin tahu sejauh mana green building, energi dan kalau tadi menyinggung masalah OTTV itu sebenarnya juga menurut saya bukan part untuk menghitung building, hanya membandingkan bahwa gedung satu dengan gedung yang lain selubung bangunannya lebih baik. Tapi harusnya kalau di luar negeri yang namanya energi di building itu ya sampai ke HVAC-nya ditentukan, ada regulasinya, efisiensinya berapa, minimum lampunya berapa, minimum pompanya menghasilkan sekian sekian CFM itu tidak boleh sekian watt dan segala macam. Saya ingin tahu ke depan ini nanti detailnya di dalam IMB yang sudah dikemas dengan Omnibus Law ini seperti apa. Terima kasih. Demikian Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto. Jadi ya inilah uniknya. Kalau Pak Abdi ini ya berbagai latar belakang. Pak Toto tadi menyinggungnya dari sisi green building dan sebagainya, ada yang membahas struktur, ada yang membahas arsitektur dan sebagainya. Pak Rogi Desa mungkin terakhir sekali silahkan memberikan pencerahan gitu Pak. Baik. Jadi izin Pak Toto, jadi memang sudah jelas bahwa kebijakan Kementerian PU terkait dengan upaya mendorong bangunan gedung hijau itu ada ya. Dalam artian kita sudah punya peraturan Menteri PU-nya. Sudah jelas di sana sebetulnya mana yang mandatori sebagai bangunan gedung hijau, harus dia jadi bangunan gedung hijau, klasifikasinya seperti apa, bentuk gedung seperti apa yang mandatori, mana yang direkomend, artinya direkomendasikan untuk dia jadi gedung hijau, kemudian sudah jelas mana yang voluntary, artinya memang peraturan Menteri PU sudah mengklasifikasikan seperti itu. Kami sebetulnya dari sekitar berapa ya, saya ingat-ingat lagi, 5-6 tahun lalu lah ingin lari sebetulnya dengan bangunan gedung hijau. Tapi rupanya negara ini, Indonesia ini masih terseok-seok di masalah basic, yaitu masalah keselamatan bangunan gedungnya, Pak. Jadi akhirnya Pak, sebetulnya kalau ini bukan mencerminkan kementerian. Kementerian sebetulnya melihat ini sebagai sesuatu yang penting, terbukti dengan berbagai macam kebijakan. Tapi saya pribadi, ini saya tidak bicara sebagai kementerian, saya sebagai pribadi, dulu saya akan mengejar itu, Pak. Semangat saya. Tapi kemudian suatu waktu saya ditugaskan muter-muter Indonesia hanya untuk melihat bagaimana keselamatan bangunan gedung di Indonesia, Pak. Waduh, ternyata hasil yang saya dapat itu mengerikan, Pak, pada saat itu. Akhirnya saya agak banting setir, Pak. Mohon maaf, Pak. Agak banting setir, saya akhirnya fokus di masalah keselamatan bangunan. Saya pikir ini jadi prioritas utama gitu ya buat saya pribadi, membantu organisasi. Tapi tentunya di kami juga ada Pak beberapa orang yang secara secara naluriah dia bekerja di organisasi di Kementerian PU yang memang ingin mendorong green building, bukan berarti berhenti. Tapi kalau saya pribadi ke arah sana sebetulnya. Terkait roadmap bagaimana bangunan gedung hijau pun di dalam peraturan menteri tadi sebetulnya sudah terlihat ya. Cuma memang karena saya bilangnya itu ini next step. Dulu saya pada saat peraturan Menteri PU tentang gedung hijau itu belum terbit, saya mendefinisikan begini bangunan gedung hijau itu. Bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung yang mempunyai IMB dan mempunyai SLF plus. Saya bilang begitu, Pak. Di forum waktu itu ada pimpinan lah, katakan demikian.
Maksudnya apa? Ya Pak, jadi kalau dia tidak punya IMB, tidak punya SLF, nggak mungkin Pak kita sebut dia hijau dulu. Karena itu prerequisite-nya. Dia harus punya IMB dulu, dia harus punya SLF, plus apa? Plus hemat energi, plus dia tidak mengurangi penggunaan bahan berbahaya atau tidak menggunakan bahan berbahaya, plus dia hemat terhadap konsumsi sumber daya, saya bilang begitu. Dan ini terminologi general yang diterima pada saat itu. Artinya memang ada prerequisite dulu nih. Sekarang ini kita lagi bergelut dengan SLF. Berapa bangunan sih di Indonesia yang ber-SLF? Ber-IMB mungkin banyak, tapi pertanyaan selanjutnya, IMB-nya apakah IMB yang sudah betul-betul diperiksa? Ada TABG-nya enggak? Gitu kan, katakan demikian. Nah, ini saya secara pribadi akhirnya lagi bergelut di situ, Pak. Bagaimana request-nya tadi diselenggarakan. Tapi ini untuk informasi, Pak, proyek-proyek di Kementerian PUPR yang langsung dikerjakan oleh Kementerian PUPR sekarang, khususnya bangunan gedungnya seperti bangunan gedung olahraga, pasar, sekolah, itu semua sekarang sudah diwajibkan dia memenuhi standar bangunan gedung hijau. Dari mulai saat perencanaan, kita mewajibkan para perencana tadi menampilkan karya perencanaan yang sudah memenuhi checklist bangunan gedung hijaunya, Pak. Nah, ini sebagai informasi aja, Pak. Ternyata susah juga, Pak. Jadi banyak perencana kita itu belum memahami konsepsinya bangunan gedung hijau. Akhirnya apa, Pak? Ada sesinya perencana tadi kita kita training lagi, Pak. Ini lucu, perencana dikontrak tapi perencana kita ajarin. Sempat dipertanyakan katakanlah oleh ini kalau ketemu inspektorat aneh juga nih, kita mengadakan mereka untuk melatih, bukannya konsultan tuh harusnya sudah perform. Nah, dari sisi ini pun kami melihat memang perlu ada simbiosis ya antara keinginan pemerintah untuk mendorong gedungnya hijau dengan masyarakat profesional untuk mengupgrade dirinya gitu ya, memenuhi standar itu. Tapi kami harapkan dengan semakin banyaknya proyek-proyek dari Kementerian PU yang mengharuskan hijau dan menular, Pak, sebetulnya ke kementerian lainnya sudah mulai menular. Harapannya dari situ dulu mulai akan muncul keinginan dari teman-teman profesional untuk mendapatkan semacam sertifikasi pemahaman gedung hijaunya gitu. Saya tidak menyebut merek di sini, Pak ya. Jadi banyaklah kira-kira begitu. Izin, Pak, mungkin mudah-mudahan tidak cukup memuaskan, saya tahu, tapi itulah yang saya tahu kondisinya sekarang. Pak Jimmy raise hand, Pancep. Tambah dikit, Pancep. 1 menit. Pancep masih mute itu. Pancep mute. Pancep dibuka dulu. Kalau Bapak mah jangan mute, Pak. Pancep jangan mute. Tadi ada yang teriak-teriak, Pak, di luar. Ya, oke. Silakan Pak Jimmy. Mohon singkat, Pak. Ya, 1 menit saja. Hanya menambahkan sedikit apa yang disampaikan Pak Ogi. Karena kebetulan memang bahwa gedung-gedung yang sekarang dibangun dan diserahkan ke PU memang harus dengan konsep bangunan hijau. Kalau nggak, tidak diperbolehkan. Betul bahwa konsultan kita minim pengetahuannya. Bukan minim pengetahuan mengenai bangunan hijau, tapi minim pengetahuan mengenai standar teknis. Jadi, lebih parah karena kalau bangunan hijau itu nasi goreng spesial, bikin nasi goreng aja belum bisa gitu ya. Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Toto, memang dalam pembahasan revisi Permen 29/2006 mengenai persyaratan teknis, yang juga mengundang Pak Toto, kita juga sudah muat, Pak, mengenai concern mengenai energi tadi. Moga-moga apa yang diinginkan Pak Toto itu nanti kalau PP mengenai persyaratan teknis masuk, masalah energi juga sudah masuk. Karena masukan Pak Toto di revisi Permen 26 itu sudah ada di situ. Terima kasih. Ya, baik Pak Jimmy, terima kasih atas tambahannya. Jadi sekali lagi
untuk kawan-kawan yang belum mendapatkan kesempatan dalam proses diskusi ringan ini, mohon maaf sebelumnya, karena memang waktu juga sudah menunjukkan jam 4.56, 4 menit lagi, mungkin saya pribadi mengalokasikan untuk mengucapkan penutupan. Di akhir saya sampaikan bahwa diskusi ini sangat menarik. Tentunya kebetulan di sini juga sebagian para peserta webinar di pusat Bapak-Bapak ini, Pak Rogi Desa, sebagai informasi. Jadi ini sebetulnya seperti semi sambungan gitu Pak. Jadi bahkan sangat lebih lengkap dengan peserta yang relatif lebih sedikit. Sebagai informasi, kami juga nanti akan mengadakan beberapa seri Pak terkait dengan pembahasan selanjutnya tadi, sehingga sekali lagi juga jangan berkecil hati ya untuk saya nggak kebagian dari tadi raise hand nggak diangkat, nggak diizinkan. Jadi sekali lagi mohon maaf dengan segala hormat. Akhirnya kami mengakhiri acara ini di 4.58 ya, 2 menit lagi. Mohon maaf saya pribadi sebagai moderator yang mewakili kawan-kawan dari PAPTI Jabar. Mohon maaf atas kekurangannya dan ketidakberkenanannya, kekurang lengkapannya, persiapan yang begitu sangat mendadak, tapi alhamdulillah sangat berjalan dengan lancar dan menarik sekali diskusinya. Sampai jumpa kembali di sesi webinar berikutnya. Tunggu informasi dari kami, pantau terus informasi dari kami, sambil menunggu kondisi berjalan dengan lancar ya, seperti biasa kita dapat berkunjung dengan bebas dan sebagainya, sehingga akan lebih enak, lebih dalam gitu Pak, dan progresif kita juga, tidak hanya sebagai kaum rebahan saja ya. Oke. Demikian mungkin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas atensinya Pak Rogi Desa, Pak Cinhok, Pak Robi, Pak Jimmy, Pak Pierre, Pak Heru, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih sekali lagi atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak Pancep, siapa tahu mau difoto-foto gitu. Nah, jadi di videonya dibuka dulu semua, dihidupkan. Oke. Silakan dibuka dulu semuanya, yang mau ditampilkan mukanya, saya mau screenshot ini. Iya, betul. Oke. Sambil di screenshot, Pak Heru ada yang mau disampaikan, langsung di unmute aja Pak. Ya, 1, 2, 3 ya. Oke, angkat tangan jempolnya semua. Terima kasih. Salam sehat. Satu lagi. Oke, terima kasih. Salam sehat. Oke. Cepet sembuh, Gi. Om Pak Rogi Desa, semoga cepet sembuh ya. Panugraha. Titik. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Ya, sama-sama. Pak Heru ada yang mau disampaikan Pak? Nggak apa-apa Pak. Di unmute aja. Kebetulan saya bukan host nih. Oke, untuk sementara supaya ini kami tutup ya. Silakan sampai jumpa lagi di sesi berikutnya, sesi lain. Terima kasih sekali lagi. Saya end aja ya.